Halo, bertemu lagi bersama saya Sartika Brukaro. Nah, selamat siang ibu-ibu semua. Oke, sebelum kita memulai materi kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Amin. Nah, di sini saya mau bertanya, ada nggak di antara ibu-ibu yang masih mengingat materi kita bulan lalu? Ya, Ibu Agus. Nah, apa yang ibu dapati? Coba dipersilahkan. Oke, terima kasih. Nah, kata Ibu Agus, di sini kita harus cermat meminjam dan menabung, yaitu cermat mengelola pinjaman. Nah, meminjam uang itu harus sesuai dengan kemampuan bayar kita. Kita itu harus menabung supaya ketika terjadi sesuatu kita tidak terlilit hutang. Nah, Ibu Dian, ada yang mau ditambah Ibu? Iya, kata Ibu Dian, cermat untuk layanan bank ya. Di bank kita bisa menabung, bisa membuka rekening, bisa untuk meminjam ya. Oke. Dan sekarang kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu mengelola usaha. Nah, ada nggak di antara ibu-ibu yang sudah memiliki usaha di sini? Ibu Dian, Ibu Agus, Ibu Lucy. Nah, Ibu Lucy apa usahanya Ibu? Ya, membuka kedai kelontong. Ibu Dian jual pulsa. Ibu Agus membuka kedai gorengan. Nah, tentunya apapun usaha kita itu ya, pastinya sekecil apapun itu ya, itu pasti dinamakan dengan usaha. Oke, dan diperlukan perencanaan yang matang untuk memulai usaha itu. Nah, ketika saya punya permainan nih, ketika saya bilangkan uang tidak cukup, maka ibu-ibu sekalian mengatakan ya buka usaha dong gitu ya. Ayo kita berdiri. Nah, uang tidak cukup, ya buka usaha dong. Oke, terima kasih ibu-ibu semua. Silakan duduk. Nah, langkah awal untuk kita memulai usaha itu yaitu kita harus mengenali potensi sekeliling kita. Nah, apa sebenarnya yang ada di sekeliling kita dan cocoknya buka usaha apa gitu ya. Terus langkah kedua, kita harus mengenali hasil alam di lingkungan kita. Misalkan ini, nah kita kan ada di Tanah Karo. Siapa di sini ibu-ibu yang bisa mengenali hasil alam di sekitar kita? Siapa yang bisa sebutkan? Yang bisa dijadikan deh bahan untuk berbuka usaha. Bisa ditempel di dindingnya. Nah, oke, karena kita sudah selesai tempel di dinding, saya mau bacakan ya. Di sini ada yang bilang ada kentang, ada labu kuning, ada ubi jalar, ada yang bilang jagung. Nah, dari hasil alam yang ada ini, kita sebenarnya bisa membuka usaha gitu. Misalkan olahan kentang, kita bisa buat donat kentang. Misalkan dari jagung, kita bisa buat usaha jagung bakar seperti yang ada di penatapan Tanah Karo ya. Itu kan usaha namanya tuh, yang jualan jagung di tempat pariwisata. Nah, setelah itu, setelah kita tahu potensi-potensi yang ada, setelah kita tahu bagaimana cara mengolahnya, maka ibu juga harus memiliki keterampilan pada diri sendiri. Nah, keterampilan apa yang ibu bisa lakukan terhadap usaha-usaha kita ini tadi, usaha hasil alam kita ini tadi, apa yang ibu bisa olah gitu, apa yang ibu bisa lakukan? Di sini ada yang sudah punya keterampilan untuk mengolah hasil alam kita ini tadi? Iya. Oke, Ibu Agus katanya sudah pernah mengikuti keterampilan pelatihan kewirausahaan dan memiliki keterampilan untuk mengolahnya
menjadi donat kentang. Ya, itu suatu usaha yang bagus itu kalau dijadikan usaha kentang itu. Nah, misalkan kayak yang saya bilang tadi, kita jualan bolu kentang, misalkan jualan donat kentang. Oke. Ada yang mau ditanyakan ibu-ibu? Ya tidak ada ya. Oke, sini kita masuk ke langkah ketiga, yaitu mengembangkan nilai kelayakan ide usaha. Sebelumnya kita mau putar dulu film ini, ya. Saya mau bertanya nih kepada ibu-ibu, atau sebelum saya bertanya, ada nggak yang bisa menjelaskan kesimpulan daripada film kita ini tadi? Ada? Nggak usah malu-malu. Ibu Siska, ya. Apa yang ibu dapati dari film kita ini tadi? Usaha Ibu Lili rugi. Nah, ada yang lain? Iya, Ibu Lili terhutang kepada penjual ikan. Nah, intinya dari film kita ini tadi, Ibu Lili ini sempat rugi dan mempunyai utang kepada si penjual ikan. Kenapa coba? Karena Ibu Lili tidak merencanakan usahanya dengan matang. Iya, betul. Di sini Ibu Lili tidak merencanakan usahanya dengan matang. Nah, dia ikut-ikutan dengan usaha orang lain. Ketika orang lain berjualan ikan, dia pun berjualan ikan. Nah, intinya di sini Ibu Lili tidak merencanakan usahanya. Itulah pentingnya merencanakan usaha, ibu-ibu ya. Jadi dampak daripada kita tidak merencanakan usaha itu, kita akan terjerat hutang. Nah, di sini untuk merencanakan usaha, kita ada beberapa langkah nih. Usaha apa yang akan kita lakukan sebelum kita berjualan itu? Ya, apa yang akan kita jual? Nah, apa yang akan kita jual? Terus siapa yang menjadi pembelinya? Kita juga harus tahu siapa yang menjadi pembelinya. Apakah kita bisa mendapatkan untung? Bagaimana caranya kita mendapatkan untung? Nah, apa penyebab kegagalan usaha selama ini? Harus kita tahu gitu, ibu-ibu. Jadi tidak hanya sekedar kita membuka usaha ya. Jadi ketika kita membuka usaha itu, kita bisa mengumpulkan informasi dulu nih. Bisa dari media cetak, bisa dari pelatihan buku usaha, dan bisa dari internet. Sekarang sih sebenarnya udah bisa banyak ya, kita bisa dapat informasi sudah terbuka gitu. Jadi kita bisa belajar dulu, atau belajar dari orang yang sudah sukses duluan. Kita bertanya, kalau misalkan kita mau jualan lontong misalnya, ada yang udah jual lontong, udah sukses gitu, kita bisa tanyakan apa kiat-kiatnya supaya berjualan lontong itu bisa sukses, dan apa sebenarnya kendalanya gitu. Kita bisa tahu di lingkungan kita itu apa sudah banyak yang berjual lontong. Nah, ketika kita berjualan itu pun kita juga harus memiliki keunggulan daripada produk kita itu, sehingga kita bisa bersaing dengan orang lain gitu. Di sini saya mau jelaskan mengenai flipchart 4A kita. Kita bisa saksikan di sini ya. Sebentar ya ibu-ibu ya. Mungkin karena masih loading, jadi kita harus nunggu sebentar.
Ya, karena flip chart kita tidak bisa dibuka, nah kita ke poster usaha aja. Nah ini nih dia ketika kita buka usaha. Ya, ada beberapa langkah yang harus dilakukan seperti yang kita bilang tadi. Pikirkan ide usaha dan manfaat hasil alam, kondisi lingkungan, keterampilan yang ada. Kita tadi kan nih udah memikirkannya, terus udah tahu apa hasil alam kita, sudah tahu apa keterampilan kita. Nah, kumpulkan berbagai informasi untuk mengembangkan ide usaha. Baru setelah itu kita cari tahu kekuatan dan ancaman yang ada untuk bagaimana kita mengatasi kelemahan itu gitu. Terus buat rencana usaha dan pastikan usaha mendatangkan keuntungan. Susun rencana untuk mendapatkan pelanggan. Misalkan susun rencana untuk mendapatkan pelanggan ini kita bisa untuk melakukan promosi, membuat harga itu bersaing, diskon-diskon ya. Terus kita juga perlu mencatatnya ibu-ibu di dalam catatan ininya. Kita bisa buat buku catatan pengeluaran dan pemasukan ya. Terus agar kita mengetahui bagaimana perkembangan usaha kita itu, apakah berkembang atau tidak. Buat catatan kas harus tahunan agar kita juga tahu bagaimana peningkatannya. Meningkatkah untung kita atau menurun gitu ya. Terima kasih ibu-ibu karena sudah mengikuti materi kita hari ini. Ada nggak yang mau bertanya lagi? Oke, tidak ada ya. Terima kasih ya untuk hari ini. Sampai jumpa di materi berikutnya.